Oh, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya akan menggunakan logam pada uang 500 rupiah. Kandungan logam pada uang 500 rupiah yaitu aluminium, kandungan utama 99%, inilah yang membuat koin sangat ringan dan berwarna putih perak. Yang kedua, besi dan silikon. Dalam standar industri aluminium murni terdapat batas maksimal kandungan besi dan silikon sebesar kurang dari 1%. Besi dalam jumlah mikro ini berfungsi meningkatkan sedikit kekerasan logam agar koin tidak terlalu lembek. Unsur lain, kadang terdapat jejak mikro dari magnesium atau mangan, tergantung pada standar paduan yang digunakan saat percetakan di peruri. Sifat-sifat logam, masa jenis, aluminium jauh lebih ringan dibanding besi. Itulah sebabnya koin ini terasa seperti kertas di tangan. Kemagnetan, aluminium bersifat non-magnetik. Jika Anda mendekatkan magnet ke koin ini, koin tidak akan menempel. Yang ketiga, ketahanan korosi. Berbeda dengan besi yang mudah berkarat, aluminium berbentuk lapisan oksida pelindung yang membuatnya tetap berwarna putih atau abu-abu meski terkena air. Lanjut. Sifat-sifat pemanasan logam. Titik lebur, aluminium mencair pada suhu 660 derajat Celcius sebagai perbandingan besi baru mencair pada suhu yang jauh lebih tinggi yaitu 1538 derajat Celcius. Konduktivitas panas, aluminium adalah penghantar panas yang sangat tepat. Jika satu ujung koin dipanaskan, panasnya akan menjalar ke seluruh bagian koin yang jauh lebih cepat daripada koin berbahan nikel atau baja. Oksidasi suhu tinggi, jika dibakar dengan api langsung, koin tidak akan berkarat, tetapi permukaannya akan berubah menjadi putih kusam atau abu-abu gelap karena menebalnya lapisan aluminium oksida. Proses pembuatan bahan. 1. Ekstraksi bahan baku. Sebelum menjadi koin, logam aluminium harus diekstraksi dalam alam. Penambahan bauksit, biji bauksit ditambah sebagai sumber utama aluminium. Proses Bayer, bauksit dimurnikan menjadi bubuk putih yang disebut aluminium. Yang kedua, pembuatan kepingan kosong. Lembaran aluminium tersebut kemudian dikirim ke pabrik mencetak uang. Terus rolling, lembaran aluminium digiling hingga mencapai ketebalan yang sangat presisi sesuai standar koin 200, 500 rupiah, 200 bukan. Banking, mesin plong. Mesin lembaran tersebut menjadi kepingan bulat polos tanpa gambar yang disebut blank. Lanjut, please. 3. Proses pencetakan desain. Tahap ini biasanya dilakukan oleh peruri pencetakan uang Republik Indonesia, annealing atau pemanasan. Kepingan kosong dipanaskan sebentar agar logamnya sedikit lunak dan lebih mudah menerima cetakan gambar. Tricking atau penempaan. Kepingan kosong diletakkan di antara kedua cetakan baja keras. Satu cetakan berisi gambar burung garuda dan satu lagi gambar burung jalak bali. High pressure, mesin menekan kepingan tersebut dengan tekanan 9 ton dalam waktu sekejap sehingga gambar dari cetakan perpindahan secara permanen ke koin aluminium. 4. Kontrol kualitas dan distribusi. Inspeksi, koin yang sudah dicetak diperiksa secara otomatis. Koin yang cacat, miring atau ban retak akan dipisahkan untuk dilebur kembali. Sorting dan warping, koin yang lolos sensor dihitung dan dibungkus dalam plastik sebelum dikirim ke Bank Indonesia untuk diedarkan ke masyarakat. Proses pembentukan. 1. Pengerolan lembaran. Batangan aluminium besar digiring melalui mesin roll bertekanan tinggi. Proses ini mengubah balok logam yang tebal menjadi lembaran panjang yang tipis. Kedua, pemotongan kepingan. Lembaran aluminium tersebut masuk ke mesin banking. Mesin ini bekerja seperti pembolong kertas raksasa yang memotong lembaran menjadi kepingan bulat polos tanpa gambar. Lanjut, bis. Ketiga, pembentukan bibir tepi. Kepingan polos
dimasukkan ke dalam mesin upsetting. Mesin ini menekan bagian pinggir koin ke arah dalam sehingga terbentuk bibir koin yang sedikit menonjol di sekeliling lingkaran. Fungsi bibir ini berfungsi melindungi desain gambar di tengah agar tidak cepat aus saat koin saling bergesekan serta memastikan koin memiliki diameter yang seragam. 4. Pelunakan. Kepingan yang sudah memiliki bibir tepi dipanaskan sebentar dalam tungku suhu tinggi lalu didinginkan. Proses ini disebut annealing. Tujuannya agar struktur logam menjadi lebih lunak dan tidak getas sehingga siap menerima tekanan mesin cetak tanpa retak. Proses pembuat. 5. Pencetakan gambar. Ini adalah tahap terakhir di mana kepingan polos berubah menjadi koin Rp200. Ya. Kepingan diletakkan di dalam sebuah cincin baja. 2 buah cetakan baja keras yang membawa desain Garuda dan Jalak Bali menghantam kepingan dari atas dan bawah secara bersamaan dengan tekanan puluhan ton. Karena tekanannya sangat tinggi, logam aluminium mengisi setiap detail kecil pada cetakannya, menciptakan relief gambar yang tajam. Pengujian yang dilakukan pada uang logam, uji dimensi dan berat. Ini adalah pengujian paling dasar untuk memastikan koin memiliki ukuran yang seragam. Lanjut. Uji komposisi kimia. Untuk memastikan logam benar-benar aluminium murni, bukan timah atau bukan zen, dilakukan uji laboratorium menggunakan X-ray fluorescence. Alat ini menembakkan sinar X ke permukaan koin untuk membaca spektrum logamnya. Alat akan mendeteksi apakah kandungan aluminium sudah sesuai standar dan memastikan kadar bersih atau pemotor lainnya tidak melebihi batas. Uji kekerasan. Tes koin harus cukup keras agar tidak mudah bengkok, tetapi cukup elastis agar tidak pecah saat dipukul mesin cetak. Lanjut. 4. Uji visual dan relief. Pengujian ini memastikan estetika dan detail keamanan koin. Inspeksi visual otomatis. Kamera berkecepatan tinggi memotret setiap koin yang keluar dari mesin untuk mencari cacat seperti off center. Langsung lanjut. Uji ketahanan. Karena uang akan berpindah tangan selama bertahun-tahun, koin diuji ketahanannya, uji karat, uji gesek. Kesimpulan, koin Rp200 adalah uang logam berbahan aluminium yang dirancang untuk menjadi alat pembayaran yang ringan, murah diproduksi dan sangat tahan terhadap korozisi meskipun secara fisik lebih lunak dibandingkan koin berbahan baja atau nikel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.